Terima kasih kalau hari ini saya dikasih kesempatan untuk belajar tentang iman. Karena kemarin Pak Budi sudah belajar tentang iman. Saya pikir kalau secara biblical saja, biblical itu secara alkitabiah, itu kita sebagai orang-orang dunia susah ya. Ini kata pendeta bimbingan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak segampang kita mendengar di gereja, betul ya? Dalam sehari-hari, wah kalau sudah di gereja, oh, yes, pulang gereja lupa. Kenapa? Karena kita tidak praktek. Pada saat kita mempraktekkan apa yang dikotbahkan, baru itu terjadi kuasa. Baru kamu nggak lupa. Kalau kita mengingat, kita kalau sekolah sering ngapalin di sekolah. Kita dulu pernah sekolah, ada pelajaran IPS, IPA. Aku mau nanya, sekarang masih hafal nggak? Nggak yakin, ya nggak? Betul ya? Nggak yakin ya? Untuk Pancasila aja deh, ada yang lupa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua apa ya? Masih ingat? Istilahnya begitu. Kalau hafalan cuman di sini sering lupa, betul ya? Tapi pada saat kamu menghafal, kemudian kamu praktek, itu tidak akan lupa. Ya betul? Makanya kemarin Bapak sudah secara biblikal ya, secara teologi mengajarkan bagaimana iman itu. Kalau saya prakteknya, karena saya nggak suka penulis, tapi saya senang bergerak, praktek. Saya orang yang praktikal. Oke, saya akan belajar perlengkapan sendiri Allah karena ini banyak. Saya baru buat kemarin, barusan pulang dari mana? Semarang, karena saya Imlek. Saya tidak pernah nyekar ke orang tua karena saya tahu sudah waktunya sudah dekat mau kembali pulang. Saya percaya pasti bertemu lagi di sana. Kalau ditanyain kok tidak pernah nengokin, waduh, saya merasa bersalah. Jadi kalau tahun ini sudah siap dipanggil pulang Tuhan untuk ke rumah baru yang sudah disediakan Tuhan, di mana aku berada, di situ tempat berada, saya sudah siap. Sudah minta maaf semua, minta maaf kepada saudara semua. Istilahnya beban itu sudah hilang, sudah diselesaikan, dan kita kembali ke rumah Bapa dengan tanpa beban, yaitu rapture, pengangkatan. Oke? Di sini kita akan belajar bagaimana tentang perisai iman. Kemarin Bapak sudah membicarakan tentang itu. Untuk yang akan depan, Bapak lagi yang akan berbicara mengenai ketopong ya. Ketopong, the helmet of salvation. Mari kita lanjut, yuk. Kita mau belajar mengenai iman yang mengalahkan dunia. Apa itu mengalahkan dunia? Yaitu iman yang bisa mengalahkan segala perkara di dunia. Ada contohnya enggak? Enggak mungkin Tuhan tidak ngasih contoh. Pasti Tuhan datang ngasih contoh. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Karena Tuhan ngasih contoh bagaimana kita hidup di dunia. Kalau Tuhan itu tidak usah capek-capek. Dia adalah raja yang mau datang ke manusia. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Manusia lebih rendah nggak jadi Allah? Lebih rendah jadi Allah. Dia yang Allah Bapa di surga mau merendahkan dirinya menjadi manusia untuk mengajari cara hidup manusia di dunia ini. Gini loh cara kamu hidup. Begini loh, lakukan pekerjaan yang seperti Yesus lakukan dan engkau akan boleh hidup kekal. Jadi Tuhan itu datang dari atas ke bawah untuk mengajari bagaimana hidup di dunia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia sudah berdosa. Di dalam tubuh, kita tuh terperangkap di dalam tubuh yang sudah dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa ngambil makan buah pohon baik dan jahat, saat itu manusia sudah terperangkap di dalam tubuh dosa. Dan bagaimana untuk melepaskan dari tubuh dosa? Satu-satunya jalan spiritnya. Karena Tuhan mau rohnya kembali ke siapa? Tuhan. Tetapi tubuhnya debu, ya. Kalau kamu dikubur, tubuh akan kembali menjadi debu. Tetapi spirit tetap milik Tuhan. Jadi spiritnya tetap milik Tuhan, kembali ke Tuhan, dan tubuhnya, debumu akan ditinggal di bumi. Jadi Tuhan tidak memperhatikan tubuhmu yang peok, yang tua, yang
mungkin cacat gini dengkleng, nggak peduli Tuhan. Meskipun jelek, gendut, nggak peduli Tuhan. Karena itu adalah flesh. Flesh itu adalah tubuh yang akan jadi debu yang tinggal di dunia. Tetapi spirit harus kembali kepada Tuhan. Jadi begitu Adam dan Hawa terperangkap di dalam tubuh yang sudah dosa, Tuhan mau pakai tubuh itu lagi gak? Enggak. Tubuh itu tidak akan dipakai lagi sama Tuhan. Tetapi spiritnya, Tuhan memberi tubuh baru. Iya. Tuhan memberi tubuh baru. Pada saat engkau melakukan kehendak-Mu, engkau tak ubahkan menjadi tubuh baru. Ingat pada sangkakala berbunyi, pada nafiri berbunyi, engkau akan diubahkan dalam sekejap mata, engkau akan diubahkan. Diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa berbuat dosa. Jadi itulah kenapa Tuhan rela datang ke dunia untuk ngajari, karena tubuh kita tubuh dosa. Yang penting tubuhmu dosa, tetapi kamu harus menolak semua itu. Spiritmu harus tidak berdosa, spiritmu harus kudus. Karena itu Tuhan mengajari bagaimana untuk hidup di dunia, cara hidup supaya kamu hidup kekal. Tetapi tubuhmu yang dosa harus ditinggalkan, karena tubuhmu kita sudah terperangkap dalam tubuh dosa. Dan Tuhan akan memberikan tubuh baru. Pada saat engkau diangkat ke surga, tubuh baru akan naik. Tubuhmu yang lama akan dirubah, dan tubuh yang dikubur dia akan kembali menjadi tanah, tetapi roh akan kembali kepada Tuhan. Yuk kita lanjut. Dari sini kita lihat bahwa perjalanan setan atau perjuangan di dunia itu dimulai dari pada saat Adam jatuh dalam dosa. Kita lihat di sini ayatnya, kita lihat yuk. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan rambutmu. Pada saat Adam dan Hawa disesatkan oleh iblis, saat itu Tuhan marah karena manusia adalah the image of God. Anak kesayangan Tuhan disesatkan oleh iblis, oleh setan. Marah dia sama setan. Dia marah juga sama, kenapa aku sudah katakan jangan, tetap aja dilawan. Itu anak yang rebel. Rebel itu melawan. Sekarang kalau anakmu, kamu jangan pergi ya di sini, itu jadi pergi. Itu anak yang melawan orang tuanya. Sama, jadi Tuhan marah kepada Hawa, juga Tuhan marah kepada iblis, sehingga mengadakan kutuk. Mengadakan kutuk akan mengadakan permusuhan. Jadi selama ini kita akan terus musuh dengan keturunannya Hawa dan keturunannya iblis. Ya, kita lihat di ayatnya Roma 16. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakinya. Jadi dengan karunia kuasa Tuhan, anak-anak Tuhan sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghancurkan iblis. Jangan sampai iblis yang di atas, kita yang ditekan. Itu orang yang bodoh. Karena anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan diberikan kuasa untuk menginjak iblis. Tidak boleh ditekan, tidak. Ya, nanti saya ajarkan bagaimana kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan tekanan, dan kita tetap akan berdiri. Yuk kita lanjut di sini, bahwa kita lihat dibaca di Efesus, dalam segala keadaan. Kita baca dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari yang jahat. Kita baca di Yohanes, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengatakan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah perkataan Yesus sendiri, Allah sendiri, bahwa di dalam Yohanes, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Yaitu kita, anak-anak Allah. Itu lahir dari Allah. Kita diciptakan image of God, itu mengalahkan dunia. Karena apa? Karena Yesus sudah mengajarkan cara untuk melawan iblis, cara mengalahkan dunia, tetapi kamu tidak tahu caranya. Kenapa? Karena tidak baca Alkitab. Tapi kalau kamu tahu membaca Alkitab, kalau kita semua membaca Alkitab, kita tahu cara mengalahkan iblis. Dan kita akan keluar menjadi pemenang seperti Yesus menang. Ngerti ya? Mari kita lanjut. Jadi
Semua yang lahir Allah mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Karena Yesus sudah datang ke dunia dan dia sudah menang atas segala cobaan di dunia ini. Karena itu Yesus mengajarkan kita untuk beriman kepadanya saja dan melakukan pekerjaan seperti yang dia lakukan. Maka kita akan keluar juga menjadi pemenang seperti Yesus. Lanjut 2. Kita lihat di Ibrani. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh mencari Dia. Nah, kita lihat bahwa kalau tanpa iman tidak mungkin kita berkenan pada Allah. Kalau kita tidak berkenan, mungkin tidak kita dibawa ke kerajaannya? Tidak mungkin. Sekarang kalau Tuhan mengadakan permusuhan, mungkin tidak musuhnya dibawa ke kerajaannya? Makanya jadi iman itu harus dan perlu, karena Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah bagi seorang yang sungguh. Jadi kalau ada orang yang ngasih apa, carilah sungguh-sungguh. Kalau kamu menggali Alkitab, ada yang tidak tahu, kamu menggali, saya percaya pasti Tuhan akan berikan hikmat. Karena Allah itu, Tuhan itu melihat siapa di antara kalian ini, siapa di antara yang sungguh-sungguh mencari aku, siapa sih yang baca-baca buku. Kita ingat pada saat Sida-Sida itu belajar kitab Yesaya, saat itu dia tanya-tanya. Kemudian ada juga Simon Petrus, ada yang Cornelius itu belajar kitab. Tuhan bilang, Simon Petrus, pergilah kamu ke situ. Ada orang yang pengen belajar Alkitab, ajarkan kepada dia. Sida-Sida, waktu Sida-Sida dia kemudian dibaptis oleh Filipus, Sida-Sida itu ingin mengerti tentang Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Filipus. Filipus, pergilah ke tempat itu. Ada seorang Sida-Sida yang rindu mengerti Alkitab. Sana, kamu pergi sana, ajarkan dia. Jadi Tuhan sungguh-sungguh melihat setiap orang yang mencari Dia, Tuhan akan datang. Jadi engkau akan diberikan hikmat saat engkau mencari Dia di dalam Alkitab. Kalau tidak tahu, Tuhan akan berikan hikmat atau Tuhan akan kirimkan orang untuk memberitahu bagaimana kebenaran firman Tuhan. Karena ada tertulis di sini. Jadi kita lihat di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan orang benar akan hidup oleh deposito. Ada nggak? Tolong carikan di Alkitabnya ada. Ada. Orang benar akan hidup karena uang. Ada. Saya cari tidak ada loh. Padahal dunia ini yang menciptakan siapa? Nah, kita lihat ya. Orang benar akan hidup oleh, bukan karena uang ya, di sini nggak ada uang. Di sini adanya uang adalah akar segala dari kejahatan. Ya, kemudian kita lihat Habakuk, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Membusungkan dada itu apa? Sombong. Pride itu lambang apa? Lucifer. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Di sini dikatakan lagi, diulang lagi kedua kali soal iman. Kita lihat di Galatia 3 ayat 11. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Banyak dikatakan di sini, orang yang benar hidup karena iman. Bukan karena uang, bukan karena depositonya banyak, bukan karena kaya, bukan karena cantik, bukan karena hebat. No, hebat buat Tuhan kecil. Tuhan bisa memberikan roh hikmat pada setiap orang yang Tuhan sukai. Tetapi apakah Tuhan mau? Kalau engkau jadi perkenanan Tuhan, engkau disayang Tuhan, pasti Tuhan mau. Karena apa yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri, bukan untuk selfie, bukan untuk wah aku hebat. No, karena untuk mempermuliakan Tuhan. Kita lihat ayatnya Ibrani, lihat nih, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Maksudnya mengundurkan diri gimana? Jadi sekalau orang itu sudah pernah mengenal Kristus dan kemudian dia tidak beriman lagi, imannya gugur, Tuhan tidak berkenan. Jadi penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Saya mau bilang ya saudara-saudara ya, bagi setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, hati-hati. Karena iblis akan selalu menggugurkan imanmu sehingga engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi orang yang sudah ke gereja, hati-hati. Saat engkau memutuskan percaya sama Tuhan, saat itu peperangan sudah terjadi. Dan iblis akan berusaha menggugurkan imanmu. Karena ada tertulis. Kita ada tertulis. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri dari imannya, aku tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, senang enggak setan? Senang, boleh jadi temanku, sama-sama di neraka. Makanya untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan harus memakai senjata, perlengkapan senjata Allah. Karena tiap hari demi hari iblis akan berusaha menggugurkan iman saudara. Kita lihat di Yohanes 11 ayat 40. Tetapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, tidak percaya, bimbang, ragu-ragu, melihat kemuliaan Allah. Makanya kita belajar iman supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Iman adalah kunci dari treasure of heaven. Treasure itu apa ya? Harta karun, betul ya? Iman adalah kunci, adalah harta karun kerajaan surga. Pada saat kau percaya Yesus, kau dianggap anak, bukan lagi hamba. Kalau hamba tinggal di luar, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Dan anak berhak mendapat warisan kerajaan surga. Siapa yang mau jadi ahli waris kerajaan surga? Oh sedikit ya. Oh banyak yang enggak mau. Ulangi lagi. Siap. Ini malaikat catat ya. Malaikat di sini ada malaikat nih. Saya percaya di sini ada malaikat. Malaikat catat siapa yang mau menjadi ahli waris kerajaan surga, berikan kunci supaya mereka hidup kelimpahan. Karena Tuhan datang membawa hidup yang kelimpahan, tetapi iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Malaikat ini catat siapa yang mau menjadi ahli waris kerajaan, berikan dia kunci kerajaan surga, yang berhak mendapat ahli waris kerajaan surga, yang berhak mendapat treasure, harta karun kerajaan surga. Siapa angkat tangan yang mau menjadi ahli waris kerajaan surga? Tuh malaikat akan mencatat. Dan saat ini imanmu akan direstore, imanmu akan dibangkitkan. Dan saat imanmu dibangkitkan, kamu dikasih kunci. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Wow, ngerti? Dan Tuhan berhutang dengan firman-Nya. Tuhan tidak ada utang dengan iblis, karena sudah dibayar lunas di kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tuhan sudah menjadi terkutuk karena kita. Tuhan sudah dikutuk karena kita, karena dia menjadi orang terkutuk karena kita. Jadi Tuhan sudah tidak ada utang di kayu salib. Tuhan hanya berhutang dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan harus dilaksanakan enggak? Supaya Tuhan tidak dianggap sebagai pembohong, liar, pembohong. Jadi Tuhan hanya berhutang kepada firman-Nya. Pada saat kau menjadi anak Allah, kau menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan engkau beriman kepada Kristus, kunci itu sudah diberikan kepadamu, yaitu iman. Pada saat kamu punya iman, kau bisa membuka harta karun kerajaan surga, di mana buri-buri tidak akan habis. Apa yang kau minta engkau sediakan, karena Tuhan bilang tidak ada mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau di dunia ini masih ada orang susah, koreksi dirimu, kamu tidak beriman. Kalau ada orang yang sedih, stres, koreksi dirimu, kamu tidak punya iman. Karena Tuhan berkata bahwa aku datang untuk membawa kelimpahan dalam segala hal. Tetapi iblis mencuri, membunuh, membinasakan.
Saya akan kasih tahu strategis. Kemudian iman membutuhkan pengurapan Roh Kudus yang secara terus-menerus dan didapatkan dengan hubungan karib dengan Tuhan dan dengan membaca Alkitab dan berdoa senantiasa. Kita berdoa itu berhubungan intim dengan Tuhan. Seperti kita ngomong sama Bapaknya. Bapak memberikan kuasa kepada anaknya, yaitu kuasa hak waris, hak kuasa menggunakan segala yang Bapak punya. Betul nggak? Saya punya anak Cynthia. Saat saya memberikan kuasa, izin, tak kasih kunci, tak kasih IBCA, udah wes. Dia tak kasih kuasa. Jadi kuasa itu didapat dari Bapak. Sama seperti Bapak kerajaan surga memberikan kuasa kepada anaknya. Kita lanjut. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Wow. Jadi saya lihat di sini luar biasa. Mulut orang yang percaya itu mengandung kuasa. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Kita lihat di perjanjian lama, saat Tuhan memberikan kuasa kepada nabi-nabi, yang keluar dari mulutnya jadi loh. Ingat pada saat Nuh telanjang, kemudian Nuh mengutuk siapa? Ham ya. Terjadi loh. Apapun siapapun yang dikutuk terjadi loh. Maka hati-hati dengan mulutmu. Karena apa? Di dalam mulut orang percaya itu kuasa itu ada. Ya, hati-hati dengan mulutmu. Jangan mengutuk, berkati orang lain. Kecuali Tuhan yang menyuruh ya, beda. Kemudian aku lihat, karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Jadi kalau kamu percaya dalam nama Yesus aku sakit pusing, dalam nama Yesus aku sembuh. Sekalipun kamu belum sembuh, tetaplah percaya. Terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku disembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku disembuhkan. Tuhan akan berhutang kepada firman-Nya. Saat perkataan kamu sudah disembuhkan, terjadi gak? Terjadi. Cuman dikasih jeda waktu terlambat. Seperti Tuhan melambatkan Lazarus, betul nggak? Tuhan melambatkan Lazarus 3 hari buat apa? Tak lihat sebelum tak sembuhkan, percaya enggak? Oh terima kasih Tuhan, aku udah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sakitku udah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan lama-lama jengah. Ini belum tak sembuhkan, bilang terima kasih. Terus tak sembuhkan. Tuhan tidak akan berhutang kepada Tuhan. Jelas? Yuk mari kita lanjut. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu yang dalam hatimu di seseorang, supaya Bapamu juga mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau ada yang tidak boleh ada roh di luar Roh Kudus. Karena apa? Roh yang di luar Tuhan itu bertentangan dengan Tuhan. Itu musuh Tuhan. Jadi kita harus bereskan semua, baru Tuhan oke, kamu sudah layak. Kemudian Markus 9 ayat 23, jawab Yesus katamu jika engkau dapat, Tuhan dapat kalau engkau dapat sembuhkan anakku. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Tuhan. Markus 9 ayat 23-24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kalau hatimu bimbang, minta iman sama Tuhan, supaya apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta itu terjadi. Tuhan, kok aku masih belum percaya? Itu atau orang itu berkata, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya. Tuhan akan memberikan sebiji sesawi iman. Tadi sebiji sesawi iman bisa memindahkan gunung. Ngerti ya? Kalau kamu kurang percaya, bilanglah sama Tuhan, Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Tuhan akan menolong. Ya, kita lihat di Yohanes 11, aku tahu bahwa kita lihat nih, ini Yesus di dunia. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Percakapan Yesus dengan Bapa di surga. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pun di dunia ini sebagai manusia dikasih kuasa oleh Allah Bapa.
Dan pada saat Yesus naik, kuasa itu sudah diberikan kepada kita orang-orang percaya untuk mengalahkan dunia. Jadi kalau orang percaya kalah sama dunia itu harus introspeksi diri. Ada something wrong yang kamu harus benahi di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Nanti ya, kita lanjut. Kita lanjut yuk. Kemudian pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu udara yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Dapat mengadakan perlawanan. Suruh melawan atau diam? Melawan. Apa diam gini? Udah aku ditembaki gitu ya? Ya pas akhir ya, pas aku ya mati ben. Padahal kamu sudah dikasih perisai, dikasih ini, terus gini aja. Udah tembakan enggak apa-apa gitu. Enggak. Kenapa Tuhan ngasih perisai, ngasih ini, suruh ngelawan? Karena tahu Tuhan pasti menang, ngerti? Cuman kita enggak mau ngelawan. Udahlah, pasrah aja. Tuhan aja pasrah. Enggak bisa. Kenapa? Karena kamu sudah dikasih perlengkapan senjata. Tugasnya untuk melawan iblis, ya kan? Kita di sini ayatnya untuk melawan pemerintah, tetapi melawan perintah musuh udara dan melawan roh jahat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ini hari yang jahat loh. Tahun ini sudah tahun yang jahat. Jadi kita semua harus mengambil senjata perlengkapan. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan pertandingan. Jelas? Yes, yuk. Jadi kita sudah dikasih senjata perlengkapan Allah, bukan untuk diam. Adakah tentara yang sudah dikasih peralatan tentara diam ngumpet gitu? Mau enggak kamu kalau ada tentara suatu negara dikasih perlengkapan senjata Allah buat ini, tapi dia ngumpet? Enggak mungkin. Ayo perang, maju perang. Sama Tuhan memberikan kita senjata perlengkapan Allah untuk kita perang melawan iblis. Dan karena Tuhan tahu iblis sudah dikalahkan, kita hanya harus bergerak saja. Ngerti ya? Yuk kita lanjut. Ini sudah kemarin Bapak sudah jelasin. Saya akan membahas di sini saja, ya. Dan kita lihat di sini bahwa ini selalu diserang. Kamu tidak cukup baik, kamu masih dihukum. Tuhan tidak sayang kamu tidak akan bisa beli itu. Jadi dibuat ketidakberdayaan. Tetapi kita akan serang dengan I can do all things through Christ inside me. Aku bisa melakukan segala perkara karena aku ngerti. Jadi itu adalah perlawanan yang kita lakukan. Ya, kita lanjut. Cara mendapatkan perisai iman. Kalau ada yang belum punya perisai, bilang Tuhan, aku mau minta perisai iman. Ampuni aku Tuhan yang tidak percaya ini. Ampuni aku Tuhan yang kurang percaya ini. Ya, kita minta perisai iman sama Tuhan. Yuk kita baca ayatnya di Roma 10 ayat 17. 1, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran. Kenapa Tuhan bilang kok tidak membaca tapi mendengar? Why? Karena dulu belum ada tulisan. Benar nggak? Dulu belum ada tulisan ya. Allah berbicara lewat Musa. Halo Musa, gini. Yesus berbicara di padang gurun, di apa? Di bukit untuk mengajar. Yesus berbicara dengan mulutnya karena waktu itu belum ada penulisan. Penulisan terjadi di abad belakang, ya kan? Tuliskanlah, nah baru itu. Kenapa? Jadi antara pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau matanya sudah tidak jelas kayak si Asun tuh matanya nggak jelas, selalu dengerin YouTube firman Tuhan. Karena sekalipun kamu tidak bisa baca, pendengaran itu perlu, ya. Makanya di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dengan firman Kristus. Kemudian Ibrani 11 ayat 1-3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah
telah diberikan kesaksian nenek moyang. Sekarang apakah kamu percaya bahwa Yesus Musa membelah Laut Merah? Dari mana? Dari iman, ya enggak? Dari buku yang di ini, kemudian orang-orang arkeologi yang membuktikan. Karena di dasar Laut Merah itu benar-benar ada keretanya si Firaun. Kenapa? Memang orang dunia mau percaya dengan buku? Oh tidak, aku tidak lihat kok. Aku tidak lihat dengan mata, aku tidak percaya. Akhirnya orang-orang dunia yang mengadakan penelitian arkeologi, dia melihat diketemukan di sini menjadi pembuktian dari Alkitab. Tetapi kita tidak perlu buktikan, kita percaya perkataan Yesus, kita hidup oleh iman. Jadi apapun yang dikatakan di dalam Alkitab kita percaya itu karena iman. Orang dunia punya iman? Tidak, dia harus membuktikan lewat penelitian. Tetapi kita tidak perlu penelitian karena kita sudah diberikan Roh Kudus yang memberikan kita pengetahuan dan hikmat untuk mengerti. Lihat nih ya, Ibrani ya, iman adalah dasar sesuatu, oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, kita tahu, kita belajar dari kesalahan-kesalahan nenek moyang kita. Dari kitab perjanjian lama kita belajar, dari kitab perjanjian baru kita belajar apa yang salah-salah mereka lakukan. Oh ternyata ini salah, kita belajar. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kemudian nomor 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau ateis percaya enggak? Tidak percaya karena dia tidak punya iman. Maka itu bilang kepada Tuhan, Tuhan berikan kami iman supaya kami bisa melihat kemuliaan, supaya kami bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ngerti ya? Jadi untuk yang mendapatkan iman, kamu harus mendengar firman Tuhan dan mereka percaya setelah melihat, tapi kita tidak. Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Betul ya? Waktu dia Thomas diberikan ini, Thomas, kenapa engkau percaya? Tidak percaya. Kalau aku mencucukkan tanganku kepadamu baru aku percaya. Itu adalah iman ateis. Tetapi setelah Tuhan lihat nih, dicucukkan, baru dia, oh ya Tuhan, Thomas. Tuhan bilang, Thomas, berbahagialah orang yang percaya karena tidak sebelum dia melihat. Nah, jadilah itulah yang disebut iman. Oke, lanjut. Apa kemudian tadi percaya, pendengaran akan firman Tuhan. Kedua, berdoa setiap waktu. Berdoalah setiap waktu meski doa tidak termasuk dalam senjata Allah. Paulus mengatakan berdoa dan berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus kalau orang putus. Kebiasaan berdoa itu membuat kita siap menghadapi godaan untuk berbuat dosa, ragu-ragu, serangan rohani dan yang lain. Pada saat kita berdosa, kita mengucapkan terima kasih, meminta ampun kepada Tuhan, dan kita minta kuasa daripada Tuhan. Sebetulnya kuasa itu diberikan, tetapi kita minta Tuhan berikan kuasamu untuk terus selalu beriman, kita tetap teguh dan bisa melawan itu. Ya, di sini kita ada, saya akan bacakan di sini bagus sekali. Ini adalah iman dunia, ini adalah iman menurut kita Kristen. Dia bilang the lies itu kebohongan. Tujuan dari hidupku adalah aku menciptakan mimpi yang untuk sukses di dunia. Tetapi tujuan dari hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan setiap hari. Jadi kalau dunia itu selalu berkutat tentang dunia, tetapi kalau iman kepada Tuhan, kita akan glorify, memuliakan Tuhan di setiap waktu. Kita lihat di sini, keinginan saya adalah untuk bertemu dengan orang-orang, tetapi kerinduan saya akan bertemu dengan Juru Selamat. Ya. Jadi ini iman menurut dunia dan menurut Tuhan. Nah, di sini apa? The most desire title over my life is wife. Yang paling menyukai saya adalah bertemu dengan istri. Tuh. Yang sini, yang paling menyukakan aku adalah menjadi the daughter of God, menjadi the bride of Christ.
Jadi gitu. Jadi apa yang menjadi dunia, apa yang menjadi kerinduan kita. Di sini bilang, ketika saya membuat putusan yang tepat, hidup saya akan sempurna. Di sini berkata, jika saya menaati Tuhan, kehidupan saya akan diberkati. Nah, ada perbedaan antara prinsip dunia dengan prinsip kerajaan surga. Jadi saya lihat kalau motivator dunia berkutatnya dunia. Tetapi kalau kita hidup memuliakan Tuhan, janji Tuhan itu ada di sini banyak sekali. Hanya untuk anak-anak kerajaan, hanya untuk apa? Anak-anak kerajaan, bukan untuk anak dunia, bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Ini janji. Padahal Tuhan, saya bilang Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya, betul ya? Dia berutang atas firman-Nya. Apa yang sudah dikatakan Tuhan di sini harus dilakukan. Siapa yang melakukan? Malaikat-malaikatnya yang diutus untuk melakukan. Itu sudah berdoa itu, ayo lakukan. Kenapa? Aku sudah ngomong. Masa aku mau bohong? Apa kata manusia tentang Allah kalau Allah berbohong? Allah tidak pernah berdusta. Jadi apa yang dikatakannya ya dan amin. Saat dia berkata, malaikat akan melakukan. Wow, jadi hati-hati dengan perkataan orang beriman. Kita lihat juga good adalah yang pikiran kita selalu menuju kekekalan. Yang ini adalah earthly desire, keinginan daging, keinginan dunia. Padahal dunia akan dibinasakan. Iblis selalu ingin menyeret kamu kepada keinginan dunia, karena dia tahu akhir hidup iblis tahu. Di dalam kitab Wahyu bahwa iblis akan ditormen, disiksa siang dan malam. Dan iblis tidak mau sendirian, mau mengajak anak-anak Tuhan disiksa bareng-bareng. Siapa yang mau, monggo silahkan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak akan mau ikut dengan iblis. Jadi kita memilih yang kekekalan saja, ya. Mikirkan yang kekal. Kita lihat panah-panah ini, kekhawatiran, kebohongan, melemahkan, kemudian money, duit, matre itu apa? Materialisme. Jadi iblis selalu akan ngasih panah ke kamu, khawatir, bimbang, supaya kamu tidak mendapatkan janji Tuhan. Karena ada tertulis, siapa yang bimbang tidak akan mendapatkan janji. Wah, gue udah dapatkan janji, gue percaya sama Tuhan, mending tak tusuk dulu sama roh kekhawatiran, roh kebimbangan, supaya kamu tidak mendapatkan janji Tuhan. Lies, kebohongan, supaya kamu percaya akan bohong. Ketiga, melemahkan kamu supaya kamu tidak keluar dari pemenang. Supaya kamu jadi orang yang cinta uang, yang pelit. Itu karena iblis. Jadi iblis bersini tak buat pelit. Kenapa? Karena ada ditulis, siapa yang menabur dia akan menuai. Menabur banyak engkau menuai. Nah, iblis takut kalau kamu jadi kaya. Makanya ditaruh roh matre di sini, materialisme, supaya kamu jadi pelit, tak simpen uang untuk dirimu sendiri. Padahal setelah iblis berhasil membuat kamu pelit, nanti bankmu akan diambil sama dia. Great Reset, the New World Order. Nah, banyak toh. Pertama bisa itu, kedua banyak ya penipuan di bank. Investasi bodong, tahu nggak? Pinter, tak buat kamu tidak menerima janji Tuhan. Karena di dalam Alkitab, orang yang menabur banyak menuai banyak. Ya, bukan orang yang menyimpan yang bertambah kaya, tetapi orang yang menyebar harta, dia akan bertambah kaya. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa, dia akan tetap kekurangan. Ada di Alkitab? Ada. Nah, iblis tahu itu ada di Alkitab? Ada. Jadi iblis berusaha memberikan panah kamu, jangan nanti uangmu kurang, jangan nanti uangmu habis. Padahal ini janji di Alkitab, supaya apa? Supaya kamu pelit dan janjinya Tuhan tidak tergenapi di dalamnya. Kamu akan kekurangan setiap saat. Ngerti enggak?
Ngerti ya? Kekurangan tuh waduh takut. Mengeluarkan uang takut. Kamu jadi tidak punya enjoy untuk nikmati karena takut uangmu habis. Itu berarti kamu sudah dipanah oleh iblis dan sudah kamu tidak mengenakan perisai. Jelas? Yuk kita lanjut. Oh ini kita lanjut ini yang tadi belum. Yang tadi pojok ini. Jadi kita ada dosa-dosa pemberontakan, dosa tidak peduli dengan Alkitab, dosa kelemahan, dan kemudian dosa daging. Nah, setelah itu tadi apa? Roh Kudus. Tadi mendengarkan firman Tuhan, kemudian yang kedua tadi yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian apa lagi? Cara mendapatkan perisai iman yaitu pendengaran firman Tuhan. Kedua dibaptis dengan doa dan kemudian dengan Roh Kudus. Ingat, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Ingat, di sini yang penting ya, dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Lihat ya. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Dia akan diam di dalam kamu. Kalau dunia tidak menerima Dia, berarti orang yang di dalamnya kepenuhan Roh Kudus juga tidak akan diterima oleh dunia. Ngerti ya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuh, pada saat engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, itu menjadi seal. Seal itu tanda kepemilikan Tuhan. Pada saat kau dipenuhi dengan Roh Kudus, itu tanda kepemilikan, bukan dunia tapi kepemilikan. Karena dunia tidak mengenal Dia. Jadi pada saat aku tidak akan meninggalkan kamu, aku datang kembali. Yesus datang kembali enggak? Janji datang kembali enggak? Yesus datang, janji datang kembali. Dia akan datang kembali mengambil apa yang menjadi miliknya. Ya, kita lihat di Markus, tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berarti kamu sudah diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kamu dikasih kuasa untuk meletakkan tangan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Dan kamu dikasih kuasa untuk mengusir setan. Bahkan kamu dikasih kuasa untuk berbicara di dalam bahasa roh. Itu kuasa daripada Roh Kudus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada, wow, ini janji lagi. Ingat, yang memakai senjata perlengkapan Allah, apa janji Tuhan? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, betul? Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi sekalipun kita berperang, Tuhan janji apa? Tidak akan ada membahayakan kita. Ini janji loh. Karena pada saat membahayakan, misalnya iman kamu kecil atau kamu belum sungguh-sungguh levelnya tinggi, pada saat kamu berperang dan dalam bahaya, Tuhan kirim enggak? Pasti Tuhan kirim penolong. Ayo tuh, Richard lagi berperang dengan iblis. Kasihan dia, hampir kalah. Dia akan kirimkan malaikatnya untuk berperang, untuk membantu kamu. Karena Tuhan berjanji, aku akan memberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi istilahnya kita tuh belum perang udah dikasih menang. Betul? Wow, luar biasa ya. Kenapa? Iblis pun harus tunduk sama firman. Luar biasa. Jadi Tuhan, kita minta kepenuhan Roh Kudus. Setiap orang yang berperang dia harus punya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kamu tidak akan menang perang. Ya. Jadi karena Roh Kudus ada apa? Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, engkau tidak akan disesatkan. Kayak misalnya Richard sama saya, sering kenal dia. Bu Ida ini orangnya gini-gini, enggak mungkin. Saya kan tiap hari ngobrol sama Bu Ida. Makannya aja saya tahu, sukaannya apa saya tahu, ya lah. Nah, kenapa? Kamu mengenal orang itu. Kalau kamu mengenal Tuhan,
Kalau ada yang ngomong buruk soal Tuhan, kalau setan ngomong, Tuhan gini-gini loh, nanti kamu gini-gini sama Tuhan, enggak percaya. Aku tahu Tuhan kayak apa, karena aku sering ngobrol sama Tuhan. Karena kamu kenal. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, mau setan bicara A sampai Z, kamu tetap tidak bergeming. Nah, setan ngasih strategi lagi ya? Iya, strategi. Wah, asem ya. Dia ngasih strategi lain. Dia tidak bisa tak buat dosa. Asem ini. Tak ajai, tak suruh berbuat dosa. Enggak bisa, karena dia kenal Tuhan. Tapi kalau kamu tidak kenal Tuhan, sekarang kalau kita tidak kenal Tuhan, Bu Ida ini orangnya gini, ayo, ya gitu ya. Kena-kenakan. Tapi kalau dia kenal dengan aku, tidak mungkin. Bu Ida tidak mungkin begini saya. Contoh ya, karena kita saling banyak berintim, berhubungan, saling banyak ngobrol. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan. Takut akan Tuhan dan roh kesalehan. Jadi ini semua roh ini ada di dalam Tuhan semua, dalam Yesus semua. Dan roh yang sama akan diberikan kepada anak-anak Tuhan supaya mereka menang melawan iblis. Yuk lanjut. Kita lihat iblis ini. Kita lihat iblisnya. Roh jahat yang mematikan yang ada di dalam manusia dan yang berkeliaran terus seperti singa mengaum-ngaum yang mencari celah untuk dapat masuk ke dalam kamu. Ngerti ya? Kita lihat iblisnya adalah glutoni, yaitu rakus. Orang yang rakus makan, maaf ya. Kalau ada rakus makan, belajar untuk puasa, ngerti ya? Puasa tidak harus jam kayak puasa orang Islam itu berat ya. Itu sungguh berat ya. Dari jam pagi 4 sampai itu luar biasa loh. Sampai 6. Kalau kalian tidak kuat untuk puasa seperti itu, ya puasa dulu 3 jam gitu loh. Mungkin puasa 3 jam dulu dan lama-lama ditinggalkan. Itu untuk membuat kamu tidak rakus atau tamak. Ya, rakus makan. Kemudian Lucifer kebanggaan. Kalau diberi apa-apa, misalnya kamu mendapatkan kedudukan tinggi, oh tidak, itu bukan aku yang hebat, tetapi Tuhan yang membuat aku seperti ini. Ya, jadi begitu Tuhan disenangkan, wow, ngerti ya? Jadi itu menolak senjata iblis, serangan iblis. Kemudian ini nafsu seks berlebihan atau nafsu kepada orang yang bukan mungkinnya lah. Makanya kenapa banyak sekali terjadi perzinahan, perselingkuhan, karena mereka berhasil ditembak oleh iblis Asmodeus, lust, nafsu. Ya, kemudian kita lihat ini apa? Slot kemalasan. Orang yang sukanya malas, suruh tidur, kerja enggak mau, itu sudah ditembak oleh iblis. Apa ini? Balpegor ini. Iblis ada nama-namanya semua loh. Iblis bisa ditembak jebret supaya kamu tidak berkembang, supaya kamu tetap miskin. Karena Rasul Paulus bilang apa? Kalau tidak kerja hendaklah kamu jangan makan, betul ya? Nah, dibuat kamu miskin terus. Kenapa? Karena kamu malas kerja. Itu sudah kamu ditembak oleh iblis supaya kamu terus malas dan kamu tidak berpotensi, tidak kreatif, tidak maksimal. Talenta yang Tuhan kasih tidak kamu gunakan, sehingga kamu apa dibuang. Ingat talenta, 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta, ingat gak? Yang satu disimpan di dalam tanah. Aku campakkan kok ke kertak gigi, benar gak? Kenapa? Talenta yang Tuhan sudah berikan tidak dimaksimalkan, karena kamu kena senjata iblis. Kemudian mamon, uang, materialisme, uang. Matrek, wah uang. Yang dipikirkan hanya keuntungan, cuan-cuan tanpa memperdulikan orang lain. Itu sudah kamu ketembak sama roh mamon. Kemudian ini kemarahan. Kalau marah mencak-mencak, nendang sana, nendang sini, lah itu. Tuhan bilang kalau marah tidak boleh sampai matahari terbenam. Terus kemudian Leviatan, roh iri. Kalau orang lain dikasih, gua nggak dikasih, iri. Tetangganya beli mobil, aduh kok mobilku jelek ya, iri. Akhirnya ngamuk sama Tuhan, kok sana diberkati gua enggak. Nah, ini adalah roh iri. Jadi siapa yang masih merasa, kita screening, kita punya hati, kalau masih ada roh-roh ini kamu sudah ketembak. Padahal Tuhan bilang apa ini, lihat ya, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kamu bukan dihancurkan, bukan menghancurkan iblis, kamu sudah dihancurkan iblis, sudah ditipu oleh iblis. Padahal ada tertulis Tuhan harus menghancurkan.
Ini semua ada di bawah kaki kita. Bukan dia yang berkuasa atas kita. Itu orang-orang yang kalah. Ya, yuk kita lanjut. Kita lanjut lihat bagaimana seorang iblis membuat kita menjadi kering kayak gini. Iblis yang masuk di dalam hati kita, yang berhasil menembus kita, kita jadi kering. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, duit juga enggak ada, susah terus, sakit, mencuri, membunuh, membinasakan sampai garing. Tetapi Tuhan memberikan padang rumput, ya. Kita lihat apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus. Tandus apa? Tempat yang bersih. Tandus, mencari penghentian tapi ia tidak mendapatnya. Aku berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Maka pergi yang mendapati rumah itu kosong, bersih, terampil, tapi ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Demikianlah yang terjadi. Ya, lanjut. Lihat. Berbahagialah. Dengerin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kumpulanmu orang-orang dunia, maaf, jangan didengar nasihat mereka. Orang dunia itu levelnya di bawah orang-orang kerajaan. Ngerti? Jadi orang kerajaan harus memberi nasihat kepada orang dunia. Bukan orang dunia yang nasihati kita, itu kamu salah. Kamu akan disesatkan perlahan-lahan sehingga kamu menjauh daripada Tuhan. Yuk kita lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kalau saya orang yang tidak bisa satu, maaf saya tidak setuju, saya tak tinggal pergi daripada berantem. Kalau saya gitu. Kalau dia sudah mulai, oh enggak, aku tidak setuju pendapat tempat tinggal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja, apa ini yang diperbuatnya, janji lagi. Kalau kamu lihat di Alkitab, wow, janjinya lagi tuh. Tetapi janji yang harus apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu tuh dari ayat 1, ayat 2 sampai apa yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Makanya orang berdosa kalau ngumpul kita dia sering tidak tahan. Kalau ketemu orang benar tidak tahan. Roh mencari yang sama-sama rohnya, ngerti ya? Ya, roh sama roh itu mencari yang sama-sama rohnya. Begitulah orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasaan. Kalau kamu mendengarkan orang fasik, berarti kamu menuju ke kebinasaan. Ngapain lu ke gereja? Sudah pasti ke binasa. Kalau kamu gereja cuma seminggu sekali, kumpulnya orang fasik 6 hari. Bahaya, ini enggak? Bahaya, ya. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat bahwa perisai iman, pedang roh, firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan perisai iman, ya toh. Kemudian pergunakan perisai iman. Kemudian pedang roh itu harus digunakan. Perisai tidak saja. Perisai itu adalah iman kita. Perisai itu apa? Percaya kepada firman. Tetapi untuk melawan iblis gunakan pedang roh. Perisai itu hanya untuk menatai iblis. Kalau ngasih panah, tatai. Iblis menyerang kita panah. Tapi melawan iblis balik supaya pergi dengan pedang. Ngerti? Kalau kamu pakai perisai saja, tidak pakai pedang, ya tidak apa-apa. Tapi itu akan dipanahi terus sama iblis. Manainya banyak macam. Kayak ini ya, iman dah. Iblis dipanahin. Kamu tidak akan berhasil. Awas nanti uangmu habis. Malah kamu gini-gini. Kamu tidak, itu orang itu tetanggamu lebih bagus tuh ininya lah. Dikasih roh iri, dikasih ini. Kamu kasih perisai iman. Nah, iman enggak, aku percaya Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan. Nah,
mengusir iblisnya harus pakai pedang. Benar nggak? Nggak mau minta kamu perisai, kamu gini-gini nggak mungkin. Ya toh, perisai tetap pedangnya nggak kamu lawan sehingga iblis itu lari Pak. Ingat ayatnya, lawanlah, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka iblis lari padamu. Benar? Jadi perisai itu iman. Kemudian untuk melawan iblis pakai firman Tuhan, pedang roh. Ya toh? Kemudian ini kasut. Pada saat engkau sudah dimenangkan oleh Tuhan, saat itu kamu harus bertindak, yaitu menjadi saksi bagi banyak orang. Itu kerelaan memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak harus keluar kota, tidak harus di mimbar, tetapi kepada tetanggamu, ke saudara-saudara. Ingat orang Samaria memberitakan kepada sesamanya, orang kerasukan setan di Gadara. Tuhan, aku ikut kau, nggak usah. Kamu pergi aja jadi saksiku di sekitarmu. Dia menyaksikan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Semua orang percaya kepada Yesus. Jadi pada saat engkau diberi kemenangan oleh Tuhan, saat itu kakimu harus rela memberitakan Injil. Injil kabar gembira bahwa ada keselamatan dari Kristus, bahwa ada kemenangan dalam Kristus. Ngerti ya? Jadi Injil tidak harus dimimbar. Injil itu kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Saat itu engkau sudah harus melakukan perbuatan iman. Yuk lanjut. Sadarlah dan berjagalah, iblis berkeliling seperti singa mengaum-ngaum yang dapat. Lawanlah loh. Kita suruh melawan loh, bukan diam ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya kan? Jadi kamu perlu lawan. Lawan pakai apa? Iman dan kemudian pedang. Pedang itu untuk usir iblis. Ya, yuk lanjut. Kita lihat bagaimana ini Daud dengan, aku datang bukan membawa aku datang bukan dengan lembing, tetapi aku membawa nama Tuhan. Jadi Tuhan mengalahkan Filistin bukan dengan peralatan perang yang lengkap, tetapi dengan nama. Kenapa? Saat itu Tuhan belum ngajari kita sebagai umat kemenangan. Ini kan perjanjian lama. Kemudian Tuhan memberikan senjata perlengkapan Allah, iman kepada Yesus Kristus, saat itu baru kita bisa melawan iblis. Lihat, ini terjadi perjanjian lama. Pada zaman perjanjian baru kita tetap menjadi Daud melawan iblis. Ya, yuk lanjut. Kita lihat ini setelah Yesus itu, kenapa tadi Daud tadi tidak pakai senjata perlengkapan Allah, jatuh nggak Daud? Jatuh ya. Tadi dia imannya hebat. Iman bisa jatuh? Bisa. Kalau engkau tidak berdoa senantiasa, engkau tidak membaca firman-Mu dan engkau lengah, iman bisa jatuh. Kita lihat di sini bagaimana iman jatuh, tetapi apa kata Yesus? Apa kata Tuhan? Tuhan memperbaiki hubungan baik dengan Daud setelah dosa Daud terhadap Bathsheba. Padahal dia imannya, aku tidak ini, tetapi akhirnya imannya jatuh. Begitu jatuh, dia lihat bagaimana dia menyesal dan berminta sama Tuhan. Kita lihat Mazmur 32, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh. Mengeluh aja nggak boleh loh. Sebab siang malam tanganmu menekan aku, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Ini yang penting, ini ayat 5 aja. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Tuhan, Daud mengaku dosa. Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Daud mengaku salahnya kepada Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahanku. Jadi Daud minta ampun ke Tuhan karena kesalahannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan menjadikan bisa segala kejahatan. Jadi pada saat iman meruntuh, Tuhan tidak buang kamu, tetapi saat kau mengaku dosa, Tuhan akan masih angkat kamu. Yuk lanjut, lihat nih. Lihat, Daud berkata lagi, sembunyikan wajahmu terhadap dia, hide thy face from my sin and blot out my mind and iniquities. Terus create me in clean
Tuhan, Tuhan minta aku hati yang baru, minta aku renew, perbaiki rohku. Saya sembunyikan wajahmu terhadapku, hapuskan segala kesalahanku, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan nih yang paling aku suka, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus. Pada saat Daud berbuat dosa, dia mengaku Tuhan, ya Tuhan, pada saat dia ditegur, Tuhan aku salah, ampuni, jangan membuang rohmu dari aku, ampuni aku. Ada orang yang ditegur, dia marah, ya tak? Tapi Daud tidak marah, dia minta ampun Tuhan dan minta Tuhan jangan ambil rohmu daripada. Saul ditegur, dia marah, dia tidak minta ampun sama Tuhan. Respon yang berbeda. Saul dan Daud punya dua respon yang berbeda. Yuk, yang lanjut yuk. Nah, kita lihat tekniknya iblis. Kita screen ya. Iblis adalah memberikan pencobaan, ragu-ragu. Kalau kamu beriman, dibuat ragu-ragu supaya mujizat tidak terjadi pada hidupmu. Kemarahan, putus asa, dibuat putus asa. Kalau putus asa berarti kamu tidak percaya sama janji Tuhan. Terus ketakutan, kekhawatiran, luka batin, egois, tindakan negatif, iri, hawa nafsu, kesombongan. Tolong jangan aja yang baca main HP ya. Karena ini penting supaya kita semua bisa jadi umat pemenang. Kita lihat di Korintus, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatanmu seberapa. Yes, Tuhan tahu. Jadi kalau kamu dicobai seperti pada saat Ayub ya dicobai, kita baca. Tidak dicobai melampaui, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Jadi kita percaya saja itu tidak cukup. Jadi kita harus punya komitmen sama Tuhan. Karena percaya aja, setan pun percaya. Pada saat kita percaya sama Tuhan, kita harus mengenal Tuhan, siapa Tuhan, dan percaya janjinya pasti ada. Kalau kamu hanya tahu-tahu saja orang itu, kamu tidak mengenal lebih dalam, kamu tidak akan bisa percaya. Ngerti ya? Kalau kamu bersama-sama dengan Tuhan, dalam kehidupan sehari-harimu bersama Tuhan, kamu akan mengenal Tuhan. Sehingga kamu pada saat kamu mengenal Tuhan, kamu akan percaya banget sama Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan sudah tahu. Ya, kayak saya sama ini ya, saya percaya Bunda pasti gini. Bunda pasti tidak tega. Dia bilang, tidak mungkin, Bunda tidak mungkin, pasti tidak tega. Kok kamu tahu? Tahulah, aku jalan sama Bu Ida udah berapa lama? Kamu pasti tidak tega, karena dia mengenal. Kalau kamu tidak mengenal orang itu, gimana kamu tahu karakter orang itu? Ya kan? Jadi lihat, Tuhan tidak akan mencobai dan memberikan padamu jalan keluar. Nah, ini lihat kita, kau percaya bahwa hanya satu Allah, setan pun percaya, ya kan? Nah, iblis akan menipu kita bahwa nasihatnya itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, Tuhan tidak apa-apa. Nasihat iblis itu adalah kompromi. Jadi kalau iblis memberikan kompromi, jangan diterima. Karena pertama iblis ngasih yang enak-enak. Terakhir apa? Mau jiwamu, your soul. Targetnya adalah your soul, jiwamu. Pertama dikasih enak dulu, kedua dikasih enak dulu, kemudian setelah diikat, jiwamu menjadi milik dia. Yuk lanjut. Kita lihat ini. Aku mengajarin kamu pedang roh dan perisai iman. Kita lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan bukti dari. Jadi kepastian ini dijamin dengan kehadiran Roh Kudus. Kalau sakit hati, kalau luka batin, ya toh, kita punya perisainya apa? Kita percaya bahwa janji Tuhan ada di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan siasat orang dan menubuhkan segala tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya toh? Jadi kalau kamu belum mengenal Allah, itu harus dihancurkan kubu-kubunya supaya kamu mengenal Allah. Kami menawan segala pikiran dan menakutnya kepada Kristus. Yang ini ketidakpuasan, kalau kamu tidak puas, lihat nih, kamu tidak puas, kamu ngeluh terus tiap hari. Mengeluh, ini sakit, mengeluh, semua mengeluh. Jangan mengeluh, tetapi kamu katakan, aku katakan ini bukan karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Jadi pada saat kamu mau mengeluh, aduh kok susah hidup ini ya,
Jangan ngomong susah, karena hidupmu akan susah. Apa yang kau katakan akan terjadi. Tetapi katakanlah, kau katakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau egois, ya tuh, ini penting nih. Kalau kamu egois, orangnya sukanya mementingkan sendiri, ya tuh. Kita belajar bahwa Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau orang ketakutan untuk mati misalnya, takut aku mati, takut. Nah, ketakutan untuk mati. Kalau kamu takut untuk mati, takut untuk apa? Kamu sadar bahwa siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena dia akan memperolehnya. Yuk lanjut. Lihat tindakan negatif. Jadi kita lihat, kita berkata-kata, jadi kita ucapkan firman. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi berjasa. Kalau ada ketindakan, kalau ada kesusahan, yang iblis ngasih kita roh kesusahan, iblis ngasih kita penderitaan, iblis ngasih kita kejadian-kejadian yang enak membuat kita sebel. Ngerti ya? Kadang-kadang iblis membuat kita sebel. Wah, tak buat sebel supaya dia ngamuk, supaya dia dupel, ngomel. Nah, katakan bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi berdoa. Kalau ragu-ragu, kamu tidak percaya janji Tuhan, katakan dengan mulutmu, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tambah ini satu lagi Mbak, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau ragu-ragu, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? I can do all things through Christ inside me. Kalau kamu merasa ragu-ragu, aku bisa nggak ya? Bisa nggak ya? I can do all things. Aku bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus. Lihat. Kemudian ini lihat, roh ketakutan. Kalau kamu dikasih rasa takut sama Tuhan, ya sama setan. Kalau kamu dikasih rasa takut, aku mau itu ada hantunya. Itu kamar mandi, aku anterin dong. Gue takut ke sana, dianterin dong. Sampai ada orang yang minta dianterin ke kamar mandi karena takut. Itu berarti kamu sudah terpanah oleh iblis. Bagi siapa yang ke kamar mandi takut, kamu sudah dipanah oleh iblis. Roh ketakutan. Katakan dengan mulutmu, aku telah mencari Tuhan, dan aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bisa kamu sebutkan ayat itu, katakan dengan mulutmu. Atau sebab Allah memberikan bukan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan kebenaran. Saat kamu mengucapkan firman itu, roh ketakutan itu hilang. Kamu sudah tidak takut lagi pergi ke kamar mandi, ya? Jelas. Jadi pedang roh itu adalah firman yang harus diucapkan untuk melawan serangan iblis. Kemudian kita lihat kurang disiplin. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Jadi katakan dengan mulutmu. Kalau iblis mau memberikan roh ketidakdisiplinan supaya kamu dihukum sama atasan, telat, apa-apa telat lah. Kalau kamu bilang, aku mau santai-santai dulu, mau telat dikit gak apa-apa, itu adalah iblis, ngerti gak? Jadi kamu harus katakan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tapi siapa mengindahkan teguran dihormati. Nah, yuk kita lanjut. Kekhawatiran, siapa yang kekhawatiran? Yang sering khawatir, aku besok makan apa ya? Sekolah gimana ya? Uang sekolah enggak ada, anak-anak butuh makan, anak-anak butuh sekolah, itu kekhawatiran. Kita perkatakan dengan mulut kita, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Bukankah kita melebihi burung-burung itu? Ngerti gak? Kita ucapkan sehingga iblis keluar. Ngerti gak? Sehingga roh ketakutan, kekhawatiran tidak. Kebutuhan hidup sama ini hampir sama ini. Kalau kita kekhawatir, bayar karyawan bisa nggak? Ini saya sering ucapkan ini. Karena karyawan saya banyak, pengeluaran gedung ini banyak sekali. Saya suruh ngitung, saya nggak berani. Kenapa? Udah angka Tuhan sama angka manusia beda. Karena angka Tuhan, angka manusia itu 5 tambah 2 7. Kalau angka Tuhan 5 tambah 2 5.000 orang, plus belum termasuk anak-anak, belum termasuk dewasa, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan, plus 12 bakul. Saya mau ikutnya angka Tuhan aja. Saya kalau suruhnya pengeluaran berapa, waduh nggak ngerti aku. Yang penting listrik banyak gitu. Dan untuk
Nah terus ibu dapatnya dari apa? Enggak ngerti. Yang penting saya selalu ucapan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam hidup. Aku selalu ngomong gitu, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanku. Sehingga semalam bilang gini, mah buat bayar ini kurang, buat gajian kurang, buat gereja juga gak ada duit. Cin, katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya katakan ya sudah. Kalau sudah, tenanglah. Kamu percaya janji Tuhan digenapi, tenang, duduk diam, tidak usah bimbang. Kalau bimbang kau tidak akan menerima janji Tuhan. Aku kan selalu sebutkan. Nah, dapat tidak? Dapat. Tahu dapatnya jam berapa? Jam 12 malam. Pada saat itu nggak dapat, ya nggak dapat. Apakah kamu tetap percaya? Kalau nggak dapat, Tuhan aku percaya. Larinya kemana? Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat Sadrak, Mesak, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan, aku tetap tidak akan menyembah rajanya. Aku tetap menyembah Tuhan. Wow. Ingat? Jadi kita mengikuti Tuhan bukan karena berkat, bukan karena uang. Kalau karena uang berkat orang dunia juga banyak, ngerti? Kita mengikuti Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, sudah menjadi hidupnya Tuhan. Ngerti ya? Kita lihat ya. Nah, jadi ketidakberdayaan. Kalau kamu merasa kamu apa bisa, tidak bisa. Kamu tidak bisa, masa bisa nggak bisa. Segala kamu ucapkan dengan mulutmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Pada saat itu saya, kamu tidak bisa, wah susah. Selalu kadang ada orang yang ngomong tidak bisa. Jangan katakan tidak bisa. Maaf ya, kita tuh waktu pertama kali datang, tidak bisa bu, ini tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa, kamu akan tidak bisa. Bilang aku bisa, dengan Kristus aku bisa. Sekarang kalau dia ngomong tidak bisa, aku marah. Tanya ada orangnya di sini. Jangan sekali-kali bilang bisa. Sekarang dia kalau bilang tidak bisa sama aku, dia udah takut dipelototin. Kemudian bilang bisa katanya. Jadinya sekarang bisa. Nah, kenapa? Bila katakan pada saat kamu bilang tidak bisa, itu adalah iblis sudah masuk ke dalam untuk melemahkan imanmu, melemahkan kemampuanmu. Katakan, segala perkara dapat kutanggung ke dalam Dia yang memberi kekuatan padamu. Nanti saat itu iblisnya pergi dan kamu bisa memaksimalkan potensi di dalam hidupmu. Kemudian jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, hei iblis, aku bisa. Karena firman berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Kristus. Dan aku percaya kepada Kristus. Ngerti? Iblis lari. Yes, iblis lari. Ngerti? Ya, yuk lanjut. Lihat nih, ada lagi ya. Iman memberikan kuasa. Iman itu memberikan kuasa untuk menyatakan tanda mujizat. Kita lihat ketika Yesus, Petrus, Yohanes kembali ke dunia, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid itu. Pada waktu itu orang banyak melihat Yesus, tercengangnya mereka semua beres. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu persoalkan mereka? Guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan. Anak ini kubawa kepadamu yang kerasukan, roh yang membisukan diri. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting ke tanah. Kurang ajar nih iblis. Makanya iblis itu mencuri, membunuh, mau membinasakan. Kalau orang itu binasa tanpa kenal Kristus, sudah tahu larinya kemana? Neraka. Jadi iblis itu berusaha merusak hidupmu, merusak tubuhmu, supaya jiwamu juga dirusak. Jauh dari Tuhan, mau diambil ke neraka. Hati-hati. Membanting ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir iblis, tetapi mereka tidak dapat. Yesus ngamuk loh, marah enggak? Marah. Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lagi harus sabar terhadap kamu? Aku di tengah-tengah kamu kan aku ngajari kamu. Kenapa Tuhan ngajari muridnya? Supaya waktu Tuhan pulang, murid-muridnya melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan. Pada saat muridnya tidak ada, orang-orang Kristen yang melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan dan murid-murid Yesus kerjakan. Ngerti? Estafet. Jadi tugas penginjilan saksi itu estafet. Lihat. Maka Yesus, hei kamu yang tidak percaya. Lalu mereka membawa kepada waktu roh itu melihat Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus.
sudah gemetar rohnya. Anak itu segera diguncang dan anak itu terpelanting tanah sedang mulutnya. Jadi karena ketidakpercayaan, karena kurang percaya, dia tidak bisa melakukannya. Yuk lagi terus. Lalu Yesus bertanya kepada ayah itu, berapa lama ia mengalami ini? Sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api, kurang ajar nih rohnya, ke dalam air untuk membinasakan. Itu ciri apa? Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah katamu jika engkau dapat. Lah iblis aja di bawah kakiku. Iblis itu dulu malaikatku kok. Ya gak? Bener gak? Yang menciptakan neraka dan surga siapa? Apakah neraka diciptakan untuk manusia? Oh enggak. Untuk ini iblis. Lah kok kita masuk neraka, ya bodohnya kita ditipu sama iblis. Ya. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil orang yang percaya. Katamu dah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan bagi Yesus ya. Bagi apa? Orang yang percaya, bukan bagi Yesus. Tak ada yang mustahil bagi Yesus toh, enggak ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dia ada, tapi di sini Tuhan bilang apa? Katamu jika tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau bagi Tuhan dia tidak mustahil. Tapi bagi orang percaya, wow, ya kan? Ya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi ketika Yesus banyak makin datang minum. Roh menyebabkan orang bisu tuli, aku memerintah. Lihat nih, cara ngusir roh ya. Lihat di ayat ini, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar dan dari anak ini, jangan masuk lagi. Ini adalah cara mengusir roh. Lihat nih, seperti Yesus, hai kau roh yang menyebabkan orang bisu dan tuli, aku perintahkan ke kamu keluar daripada ini, jangan masuk lagi. Kalau kamu perintahkan itu dengan mulutmu kepada itu, roh itu tidak akan masuk lagi. Ada kesaksian ada. Yuk, lanjut ya. Ia memanggil ke-12, Yesus memberi kuasa atas roh-roh jahat. Ketika mereka memberi mereka kuasa atas roh. Ketika Yesus sudah sampai rumah, mengapa kami tidak dapat roh pengusir roh itu? Jawabnya kepada jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoa itu apa? Meminta kuasa daripada Tuhan. Tuhan, aku mau minta mengusir roh ini. Apa rencanamu pada orang ini? Aku minta kuasa daripada Tuhan. Pada saat kau berdoa, engkau minta kuasa daripada Tuhan. Saat itu diturahkan dan kau bisa mengusir. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawannya iblis, dia akan lari daripada. Ya toh? Ini adalah contoh murid-murid Yesus yang mengira mereka bisa melakukan apa yang Yesus lakukan tanpa bersandar kepada Yesus. Mereka mengira memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tetapi tidak. Kuasa itu kuasa mengusir setan itu dialami saat kamu mengalami hubungan dengan Tuhan. Kita mengalami, ingat waktu itu anak-anak Skewa yang waktu itu mengusir setan, dia digagahi setan. Siapa kau? Yesus Kristus aku tahu, ya kan? Paulus aku tahu, semua tahu, tapi aku tidak tahu kau. Karena dia tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mempunyai hubungan intim, kita tidak bisa mengusir setan. Yuk lanjut. Nah, kemudian iman menghasilkan perbuatan. Kayaknya ini sudah terlalu lama. Iman menghasilkan perbuatan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Lihat nih. Kamu harus menjadi pelaku iman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu sendiri. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya mati. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kerajaan surga. Ya, kalau kita lihat, kita lanjut aja. Yuk lanjut yuk. Langsung aja. Iman adalah sesuatu yang harus kita bagikan pada saat engkau punya iman, pada saat kau disembuhkan, yaitu go, melangkah. Kenapa saya selalu penginjilan? Kenapa saya selalu penginjilan? Kenapa? Karena ada janji Tuhan di sana. Ngerti? Apa katanya? Aku akan menyertaimu sampai pergilah, baptislah, dan aku akan, di situ ada janji. Makanya saya melakukan itu. Saya lihat ada janji di situ. Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan aku karena aku melakukan pekerjaan. Jadi kamu lihat, siapa itu nama? Kita lihat ya.
Pergilah jadikan semua bangsamu itu, baptislah mereka dalam nama, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku mengingatkan, kalau kamu tidak ngajar, ya tidak disertai. Maaf ya, ya kan? Penyertaan pun apa yang Tuhan janji itu ada syaratnya. Pergilah dan ajarlah, jangan kamu ambil ini itu aja. Namanya mengambil ayat comot-comot. Maaf ya, ada gereja yang ngambil ayat comot, seenaknya comot. Enggak. Caranya menginjil apa? Bukan di mimbar. Katakan kepada seorangmu, ingat pada saat Tuhan melepaskan dari orang yang legion Gerasa, kamu tidak usah ikut aku, beritakan kepada seluruh dusun ini, ceritakan apa yang sudah aku kerjakan untuk kamu. Itu sudah menginjil, ngerti ya? Jadi apa kan mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kamu, itu harus diceritakan. Iman itu harus diceritakan kepada orang untuk mengajarkan mereka supaya beriman seperti kamu. Nah, baru kamu bisa mendapatkan janji Tuhan yang itu. Jangan dicomot ini tok enak saja. Apa yang kamu sudah lakukan untuk Tuhan? Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuh, harus punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Harus punya Roh Kudus. Kalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu akan menjadi roh agamawi. Kamu akan menjadi ahli-ahli Taurat, imam Farisi. Kenapa? Karena tafsirnya firmannya ngawur-ngawur. Tafsirnya ngawur, ada yang tafsirnya ini ngawur, yang sebelah ini ngawur, juga sama, bertentangan, jebret, perpecahan terjadi. Itu apa? Tafsiran Alkitab bukan dari Roh Kudus. Tetapi kalau dari Roh Kudus selalu tafsiran yang sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun dari bumi. Nah, kalau menerima kuasa Roh Kudus turun dari bumi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea. Lihat nih. Ya kan? Lihat yang Roma 10 ya. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, lihat nih, aku suka ayat ini. Barang siapa percaya kabarku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Kalau percaya sama Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Lanjut yuk, yuk lanjut. Oke, ini banyak sekali. Nanti akan saya lanjutkan minggu depan sama aku. Ini yang penting aku mau lanjut ke ini si itu apa ini yang Ayub, tolong Ayub banyak sekali. Ayub terus lanjut terus saya lihat bagaimana Ayub adalah tipe dari Kristus. Kita lihat, saya sambung minggu depan ya. Bagaimana Ayub adalah tipe dari Kristus. Ayub adalah memiliki segala sesuatu, semuanya. Dia kaya, betul. Kristus juga kaya, betul. Kemudian Ayub adalah kehilangan semuanya. Kristus kehilangan semuanya. Dia rela dari manusia jadi orang yang ditindas, orang yang miskin, padahal Yesus adalah raja. Kita lihat bagaimana mereka berdua juga dianiaya oleh setan, dicobai oleh setan. Yesus dicobai setan, Ayub juga dicobai oleh setan. Bagaimana mereka berdua dituduh sebagai sinner. Sinner itu apa? Pendosa. Terkutuklah orang yang orang yang disalibkan. Betul ya? Yesus dianggap pendosa dan Ayub dianggap berdosa. Dua-duanya mengalami penderitaan padahal dua-duanya tidak melakukan dosa. Ayub dan Yesus tidak melakukan dosa. Dan lihat, dua-duanya tetap beriman kepada Allahnya. Sekalipun mereka hilang segala sesuatu, harta benda hilang. Sekalipun mereka tidak punya apa-apa, kesehatan diambil, harta diambil, semua diambil, keluarga diambil. Ayub tidak pernah menghujat Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi Yesus juga tetap, padahal Yesus disalib, Yesus tetap percaya kepada Tuhan.
bagaimana mereka tetap percaya, dan bagaimana setelah mereka mengalami semuanya itu, mereka diangkat lagi oleh Tuhan dan diberkati berlimpah-limpah. Kita lihat bahwa setelah Ayub mengalami semuanya itu, dari setan semua temptation, dan dia tetap bertahan dalam imannya. Apa yang didapat? Sebelumnya punya berapa anak, setelahnya Tuhan memberikan 100 kali lipat. Apa yang sudah hilang dari Ayub dikembalikan Tuhan 100 kali lipat. 2 kali lipat. Yang maksudnya 2 kali lipat. Yang tadinya cuma 3.000 unta menjadi 6.000. Yang tadinya 500 domba kambing menjadi 500 kambing. Yang tadinya dongki itu apa? Keledai. Jadi 2 kali lipat sih. Anaknya yang hilang dikasih 2 kali lipat. Dan Tuhan Yesus setelah dia sanggup mengalami penderitaan dan dia tetap percaya kepada Tuhan, dia diangkat kepada menjadi raja. Dan Allah memberikan kuasa atas surga dan kuasa untuk menghakimi, kuasa menjadi raja, kuasa untuk menjadi hakim atas dunia ini. Diperserahkan dari Allah Bapa menuju dia. Dan Tuhan ditinggikan jadi raja. Wow, kalau kita bertahan dalam iman, kita lihat bahwa janji-janji Tuhan itu ya amin dan ya amin. Kita lihat bagaimana iblis memberi penderitaan kepada apa propertinya, harta bendanya diambil. Bagaimana iblis membuat kerusakan kepada mentalnya dihabisi oleh iblis. Bagaimana iblis membuat kerusakan pada tubuhnya, kesehatannya diambil oleh iblis. Wow, iblis sudah mengambil semua harta miliknya. Iblis sudah mengambil mentalnya sehingga dia dibuat dia tidak mentalnya didownkan. Kemudian iblis mengambil juga kesehatannya, tetapi Ayub tetap menyembah kepada Tuhan. Tidak satupun yang keluar dari mulut Ayub untuk mengutuki Tuhan. Wow, sekalipun setan sudah mendatangkan banyak orang lewat teman-temannya untuk mengguncangkan imanmu, untuk kutukilah Tuhanmu. Bahkan istrinya didatangkan juga untuk supaya kutukilah Tuhan Allahmu. Hei engkau, apakah engkau hanya mau yang baik dari Tuhan? Terpujilah Tuhan, dia yang mengambil, yang menerima. Itu adalah iman yang luar biasa. Apakah kita bisa seperti Ayub? Apakah kita bisa seperti Yesus? Kita harus mulai hari-hari ini, kita harus bisa seperti Ayub, bisa seperti Yesus. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku, sekalipun Tuhan tidak memberkati aku tidak akan sekali-sekali tidak dipercaya kepada Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya. Itu iman yang dahsyat. Ngerti? Ya, mari kita karena banyak yang saya harus katakan dalam iman, karena saya sendiri hidup oleh Tuhan. Aku tidak akan bisa berdiri saat ini kalau aku tidak punya iman. Karena perusahaan tak kasih Cynthia jadi stres ya. Aduh mah, ngatur perusahaan segini banyak pengeluarannya ya, hari kaya. Kita kadang-kadang dapat uang pada saat jam terakhir, detik terakhir. Sebagai bukti bagaimana iman, bagaimana Tuhan menjaga. Dan sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah iman Ayub dan iman Yesus. Buktikan iman, praktekkan iman, kamu akan lihat kuasa Tuhan nyata. Kamu akan keluar. Amin. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kurang uang, karena Tuhan datang untuk membawa kelimpahan dalam segala hal. Amin.